Jika ada yang bertanya, saat ini seperti apa perasaanku, aku akan berteriak dan mengatakan kalau diriku sangat tersiksa karena harus berpisah dengan sang kekasih hati. Aku tidak pernah menyangka kalau perpisahan ini akan terjadi. Dulu, saat Mami pertama kali membawaku berkenalan dengan Keira, aku merasa kalau ternyata jodoh itu benar-benar nyata. Aku bahagia karena akhirnya bertemu dengan seorang wanita cantik yang memesona. Keira belum tahu kalau aku sudah lama terpesona dan akhirnya jatuh cinta kepadanya. Sebenarnya, aku ingin mengatakan hal itu kepadanya. Namun, sebelum semua itu terungkap, kami pun harus berpisah. Bang Farid, aku masuk ya? Terdengar suara Naila sambil mengetuk pintu kamar. Saat Keira keluar tadi, dia menutup benda putih tersebut. Masuk aja. Aku tidak tahu apa tujuan gadis itu menghampiriku. Naila pun membuka pintu lalu melangkah, kemudian duduk di sampingku. Sejak tadi aku merenung di sofa dekat jendela kamar. Abang sedih? Pertanyaan Naila membuatku sakit. Suami mana yang gak sedih? Dihianati istrinya sendiri. Abang yakin Kak Kay berkhianat? Yang pasti abang udah punya buktinya. Foto gitu aja abang jadikan sebagai bukti. Tapi abang yang mengambil fotonya. Abang menyaksikan sendiri kalau Kay berpelukan dengan pria itu. Bagaimana kalau itu hanya salah paham? Bisa aja itu bukan kemauan Kak Kay. Aku tidak mengerti kemana arah pembicaraan Naila. Maksud kamu apa, Nay? Bagaimana mungkin ada salah paham? Sudah jelas mereka berpelukan. Aku tidak terima dengan niat pembelaan Naila terhadap Keira. Kenapa abang tidak bersedia mendengar penjelasan Kak Kay? Karena semuanya sudah jelas. Abang gak butuh penjelasan lagi. Abang egois. Abang tega seperti itu terhadap wanita yang bersedia mendampingi hidup abang, walaupun dengan cara perjodohan. Bagaimana kalau aku yang ada di posisi Kak Kay, Bang? Aku tidak mengerti. Kenapa Naila terlalu membela Keira? Itu tidak akan mungkin. Kamu bukan wanita yang tidak tahu diri seperti dia. Dengan mudahnya menerima pelukan laki-laki lain. Dia tidak pantas dibandingkan denganmu. Aku tidak setuju kalau Naila membandingkan dirinya dengan Keira. Aku gak nyangka kalau abang setega ini. Aku yakin suatu saat nanti abang akan menyesal karena telah memberikan tuduhan seperti itu pada Kak Kay. Aku benar-benar kecewa sama abang. Naila sama sekali tidak membela abang kandungnya sendiri, tetapi justru menyalahkan diriku. Setelah mengucapkan kalimat itu, dia pun keluar dari kamar. Aku sangat tahu seperti apa kedekatan Keira dan Naila. Mereka itu terlihat seperti layaknya kakak dan adik kandung, bukan ipar. Keira sangat menyayangi Naila. Aku dapat menyaksikan itu dari sikap yang dia tunjukkan. Naila tidak memahami seperti apa perasaan abangnya saat ini. Dia tidak tahu kalau aku juga tidak pernah menginginkan perpisahan dengan Keira. Namun, aku tidak terima apa yang telah dilakukan oleh wanita itu. Pengkhianatan yang dia berikan sulit untuk dimaafkan. Tiba-tiba, ada panggilan masuk di ponsel yang sejak tadi aku genggam. Aku melihat layar. Ternyata Kak Ratu. Tumben wanita itu menghubungiku. Apa mungkin dia juga akan melakukan hal yang sama seperti Naila? Kak Ratu adalah anak paling sulung di rumah ini. Dia sudah 10 tahun menikah dan tinggal bersama keluarga Mas Revan, suaminya. Sifatnya hampir sama dengan diriku. Egois dan keras kepala. Apakah dia akan menyalahkanku atas kepergian Keira dari rumah ini? Halo Kak, aku pun menerima panggilan masuk dari Kak Ratu. Enak banget ya kamu ngusir adik iparku dari rumah. Seperti biasa, kalau dia sedang kesal, suaranya selalu meninggi. Itu wajar Kak,
Aku mencoba menjawabnya dengan santai. Wajar kamu bilang. Salah Kay apa? Dia mengkhianatiku, Kak. Aku pun memberikan alasan hingga akhirnya mengusir Keira dari rumah. Itu gak adil untuk Kay. Bisa saja itu hanya salah paham. Salah paham apa, Kak? Sudah jelas dia berpelukan dengan lelaki lain di depanku. Aku pun menjelaskan apa yang aku lihat. Kakak gak percaya kalau Kay berbuat seperti itu. Kay itu istri setia di mata kakak. Ternyata Kak Ratu sama saja dengan Mami dan Naila, tetap membela Keira. Aku sangat kesal karena anggota keluargaku ternyata lebih membela wanita yang telah mengkhianatiku. Aku tidak ingin berdebat dengan Kak Ratu. Aku pun akhirnya mematikan telepon tersebut. Aku sangat mengerti kalau perpisahan dengan Keira sungguh menyakitkan. Mereka tidak tahu seperti apa besarnya cinta yang telah tertanam di hati ini untuk wanita itu. Bagiku, Keira istri pilihan yang hampir sempurna. Dua bulan lebih 2 minggu berlalu setelah Keira meninggalkan rumah. Hati ini makin sakit dan dada terasa sesak jika mengingat istri yang kucintai tidak berada di sisiku. Aku benar-benar sangat merindukannya. Di mana dia sekarang? Apakah dirinya mengingat laki-laki yang masih resmi berstatus sebagai suaminya ini? Untuk menghilangkan rasa rindu di dada, aku pun makin menyibukkan diri dengan pekerjaan. Saat ini, aku sedang mengadakan beberapa event untuk mencari penulis-penulis baru yang berbakat secara online. Aku ingin mengembangkan usaha keluarga. Papi sangat setuju dan bahagia dengan trik yang aku lakukan demi kemajuan dan perkembangan perusahaan. Beliau mengaku bangga memiliki anak laki-laki tunggal seperti diriku. Papi tidak tahu bahwa dengan kesibukan yang makin padat itu, diriku berharap melupakan Keira. Pengumpulan naskah sudah selesai dan para peserta sudah melampirkan blurb untuk cerita mereka. Bagaimana tanggapan murid? Papi saat ini sedang duduk di ruanganku. Iya, Pi. Jumlah peserta yang menyelesaikan naskah hingga final ada 100 orang. Blurbnya juga bagus-bagus, Pi. Tapi ada satu yang membuatku sangat tertarik. Namanya Rafa. Blurb yang dia tulis bikin penasaran. Aku menyampaikan salah satu blurb peserta yang kuandalkan kepada Papi. Semoga ceritanya dapat memikat pembaca nantinya. Iya, Pi. Oh ya, Papi boleh nanya sesuatu? Aku melihat wajah Papi tiba-tiba tampak serius. Mau nanya apa, Pi? Apa kamu tidak memikirkan Kay? Aku bingung harus berkata apa kepada Papi. Kita bahas yang lain aja ya, Pi. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan. Kenapa kamu melawan perasaan dan hati kamu yang sebenarnya? Papi tahu kalau kamu merasa sakit setelah Kay pergi dari rumah. Kita udah sering membicarakan ini sebelumnya, Pi. Aku tidak ingin mengingat wanita itu. Tapi dia tetap istri murid. Kenapa kamu tidak mencoba mencarinya, lalu memberikannya kesempatan untuk menjelaskan apa yang terjadi 2 bulan yang lalu? Maaf, Pi. Aku gak mau bahas ini lagi. Lebih baik aku fokus dengan event yang kita selenggarakan saat ini. Aku ingin mencari penulis-penulis berbakat, Pi. Aku berusaha mengarahkan topik lain kepada Papi. Terserah kamu saja. Papi hanya ingin yang terbaik untukmu. Hidup tanpa dia yang terbaik untukku, Pi. Aku sangat yakin mengeluarkan kata-kata itu. Papi, Mami, dan kedua saudarimu tetap berharap agar kamu dan Kay kembali bersatu. Setelah berkata seperti itu, Papi pun keluar dari ruanganku. Seandainya Keira tidak melakukan kesalahan menyakitkan itu, mungkin aku akan mengatakan kepada dirinya kalau aku sudah lama terpesona dan akhirnya jatuh hati kepadanya. Namun, kenyataan yang terjadi saat ini tidak sesuai dengan yang kuharapkan. Apa kamu bersedia memberikan hak suamimu? Aku melontarkan pertanyaan itu sebelum akhirnya
Keira menyerahkan diri kepadaku malam itu. Aku tidak berhak menolak permintaanmu. Dia dengan lembut memberikan jawaban itu kepadaku. Terima kasih karena kamu telah menyerahkan sesuatu yang sangat berharga untuk dirimu kepadaku. Aku menyaksikan nokta merah segar disepurai kala itu setelah mendapatkan hak dari Keira. Aku tidak tahu kenapa kala itu dia menitikkan air mata setelah kami menunaikan hasrat itu. Aku merasa kalau dirinya menyesal melakukan kewajiban tersebut bersama laki-laki yang tidak dia cintai. Namun, saat aku bertanya, dia mengaku tidak pantas menyesali apa yang terjadi. Apakah aku akan tetap menunjukkan sikap egoisku atas perpisahan kami? Saat Keira belum menyerahkan diri, aku selalu menolak apabila dia mengajukan permintaan untuk berpisah. Namun, setelah dia memberikan segalanya, aku justru mengusirnya dari rumah. Kalau aku harus mencari keberadaan Keira sesuai dengan permintaan papi, apa aku akan kuat mengingat pengkhianatan yang dia lakukan? Aku bingung harus bersikap seperti apa, sedangkan hati ini tidak mampu menghapus bayangannya. Aku mengusap layar ponsel lalu memandang wajah wanita yang tidak mampu kulupakan sampai kapanpun. Dia istri pilihan yang sangat aku harapkan kala itu, tetapi tidak tahu untuk sekarang. Ini benar-benar membuat hati dilema. Aku sangat merindukanmu, sayang. Apa kamu merindukanku? Kamu di mana sekarang? Andaikan kamu bersamaku, hatiku tidak akan sesakit ini. Aku kembali menitikkan air mata setiap mengingat Keira. Kenapa aku harus mencintai wanita yang tidak mencintaiku dan bahkan tega melakukan pengkhianatan? Ini benar-benar tidak adil. Saat aku masih memandangi wajah Keira di ponsel, air mata ini pun jatuh membasahi pipi. Aku sedikit terkejut karena tiba-tiba ada panggilan masuk di ponselku. Terdapat nama Alea di layar. Halo Al, tumben nelpon. Aku menyapa adik sepupuku tersebut di telepon. Suara kamu kenapa? Seperti orang baru nangis. Ternyata Alia menyadari perubahan suaraku. Nangis? Gak mungkin. Aku berusaha mengelak. Oh iya, aku lupa kalau kamu gak mungkin nangis. Kamu kan orang paling egois dan tegaan. Aku tidak mengerti kenapa Alia berkata seperti itu. Maksud kamu apa, Al? Setelah kamu mendapatkan semuanya dari sahabatku, kamu dengan tega mencampakkan dirinya. Dasar laki-laki gak bertanggung jawab. Aku makin bingung dengan tuduhan Alea. Setelah dia melontarkan kalimat itu, dia pun mengakhiri pembicaraan lalu menutup telepon. Apa maksud wanita itu? Apa maksud ucapan Alea kepada Farid?